Tabea. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di siniar Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Dalam rangkaian kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra, hari ini kita akan kembali mengulas karya cerita pendek A.A. Nafis. Hari ini bersama Ibu Rara Reski Setiawati, kita akan mengulas cerita A.A. Nafis yang berjudul Datangnya dan Perginya. Halo, selamat siang Ibu Rara. Apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Lina, alhamdulillah baik, sangat baik. Saya juga berharap bahwa Ibu Lina dalam kondisi baik dan selalu sehat. Ya, Bu Rara, sesuai judul pembahasan kita hari ini, humanisme dan agama dalam cerpen Datangnya dan Perginya karya A.A. Nafis. Sebelum membahas lebih dalam mungkin mengenai humanisme dan agama, sebaiknya kita perlu tahu dulu tentang cerpen ini. Apa yang diceritakan A.A. Nafis di dalam cerpen Datangnya dan Perginya? Kalau saya boleh tebak dari judulnya, mungkinkah ini bercerita mengenai cinta dan kegalauan, Bu Rara? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Lina, saya bertanya lebih dulu kepada Ibu Lina, apa cinta dan kegalauan yang Ibu Lina maksud itu seperti apa? Karena menurut saya cinta dan kegalauan itu cakupannya luas, Ibu Lina. Oke. Kalau yang saya tebak dari judul ini, cinta dan kegalauan yang saya maksud ini adalah kisah asmara sepasang kekasih yang mungkin salah satunya pergi sehingga muncullah kegalauan itu. Atau sebenarnya apa yang diceritakan A.A. Nafis dalam karyanya Datangnya dan Perginya ini? Baik Ibu Lina, sepertinya jauh dari yang Ibu Lina bayangkan dan pikirkan. Cinta dan kegalauan memang ada di dalam cerpen ini, cinta kepada Tuhan, cinta kepada anaknya Masri, begitupun sebaliknya, kegalauan kepada Tuhan dan kegalauan kepada anaknya Masri. Jadi cerpen Datangnya dan Perginya karya A.A. Nafis ini merupakan salah satu dari salah satu kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Jadi dikisahkan bahwa tokoh ayah ditinggal meninggal oleh istrinya dan pada saat itu Masri masih berumur 3 tahun. Karena kegalauan, kegundahan dan kesedihan yang dirasakan oleh ayah ketika ditinggal meninggal oleh istrinya itu sangat kuat, akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi dengan berharap bahwa dia akan mendapatkan sosok istrinya dari orang lain. Tapi pada kenyataannya tidak, dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu dari perempuan yang dia nikahi. Akhirnya dia bercerai, kemudian begitu lagi, kawin lagi, bercerai, kawin lagi, sehingga ayah menemukan satu kesimpulan di dalam hidupnya bahwa dia tidak menemukan lagi kebahagiaan di dalam dirinya. Kemudian dia pun akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan tanpa ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan. Nah, Masri pun beranjak dewasa dan menyaksikan langsung kelakuan ayahnya bersama perempuan lain, dan hal itulah yang membuat Masri terusir dari rumahnya dan tidak pernah kembali. Kemudian selang beberapa tahun kemudian ayah menyesali perbuatannya, bertobat, meninggalkan kehidupan duniawi dan berfokus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Nah, selang beberapa saat kemudian Masri kembali dengan mengirimkan surat kepada ayahnya bahwa dia hidupnya sekarang bahagia, dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak. Tetapi kenyataan yang dia dapatkan pada saat dia menemui anaknya adalah Masri menikahi saudaranya sendiri. Masri harus mendapati kenyataan pahit bahwa Masri menikah dengan saudaranya dalam ketidaktahuan, dan hal itulah yang menjadi konflik utama dalam cerpen ini. Ayah dilema antara ingin membahagiakan anaknya Masri, tetapi harus mengorbankan keimanannya kepada Tuhan. Seperti itu, Ibu Lina. Wah, saya terkecoh ternyata dengan judul yang dibuat oleh A.A. Nafis ini. Ternyata benar juga ada kegalauan ya Bu Rara ya. Namun tidak sebesar itu ternyata cerita cinta di dalam karya A.A. Nafis ini. Oke, kalau dengan judul topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai humanisme dan agama. Sepertinya kita perlu tahu dulu, apa sih itu humanisme dan apa kaitannya dengan agama? Baik, saya merangkum humanis ini
di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanis bermakna orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia, kemudian penganut humanisme. Selanjutnya, untuk makna humanisme sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting, atau bisa juga dikatakan bermakna kemanusiaan. Nah, kalau dikaitkan dengan pendapat Henricus dalam buku Humanisme dan Humaniora pada tahun 2008 disebutkan bahwa humanisme baik sebagai gerakan maupun sebagai aliran, humanisme berusaha atau mengupayakan menempatkan manusia dan memperlakukan manusia secara manusiawi. Kemudian kalau dikaitkan dengan agama, saya mengutip kutipan Amsal Bahtiar dalam buku yang berjudul Filsafat Agama yang diterbitkan tahun 1997, disebutkan bahwa inti dari agama tersebut adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan relasinya atau hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Kalau dikaitkan dengan nilai humanis, tentu nilai-nilai agama dan nilai-nilai humanis ini harus sejalan. Ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai agama di dalam diri kita tentunya mendapatkan ajaran bahwa kita harus memperlakukan manusia secara manusiawi. Jadi inti dari teori humanisme adalah memanusiakan manusia, sedangkan dikaitkan dengan agama, eksistensi dan hubungan kita kepada Tuhan, seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum nih Bu Rara, dari penjelasan Bu Rara tadi, fokus utama dari humanisme adalah hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan agama memfokuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Boleh dikatakan begitu Bu Rara? Iya. Oke, cukup menarik ya. Saya jadi penasaran. Pembahasan tentang teori humanisme dan agama di dalam cerpen Datangnya dan Perginya muncul di bagian mana saja, Bu Rara? Munculnya itu ada pada tokoh Masri. Nah, jadi tokoh Masri di sini memunculkan nilai-nilai humanis dalam dirinya dengan memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya di masa lalu. Dia ditampar, kemudian diusir oleh ayahnya, dan setelah dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan keluarga baru, menikah dan mempunyai anak, dia memutuskan untuk menyurati ayahnya. Menyurati ayahnya, kemudian mengajak ayahnya untuk bertemu, seperti itu. Hal tersebut dapat diperkuat dalam kutipan berikut. Datanglah ayah, hati kami rasa terbakar karena rindu. Tidakkah ayah ingin berjumpa dengan Arni menantu ayah dan dengan cucu ayah Masra dan Irma. Kemudian diperkuat lagi dengan kutipan yang dikatakan oleh ayah bahwa, tapi Masri, ketika aku menerima suratmu setahun lalu, kuakui aku bimbang mulainya menerima ajakanmu. Aku merasa ditelanjangi, anak yang kutampar, anak yang kuusir dulunya, anak itu yang mengajak aku datang ke rumahnya. Jadi nilai-nilai humanis di dalam cerpen tersebut adalah terdapat pada tokoh Masri dengan memaafkan ayahnya. Oke, berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Masri memiliki nilai humanis di mana dia memanusiakan ayahnya. Ya. Lalu Bu Rara, saya jadi penasaran, bagaimana dengan tokoh ayah yang digambarkan oleh A. Nafis? Apakah ayah memiliki nilai humanis atau agama? Memiliki kedua-duanya. Ada nilai humanis dan nilai agama. Nah, untuk nilai agama itu ada pada kutipan tersebut. Kemudian aku tobat anakku, aku lemparkan kehidupan duniawi. Aku jual segala harta benda kita, aku wakafkan dan aku pergi ke dusun jauh. Aku tinggal di masjid sana, aku serahkan diriku kepada Allah bertahun-tahun lamanya. Nah, dari kutipan tersebut, pengalaman masa lalu ayah membuat ayah tersadar dan menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau bisa dikatakan bahwa ayah sudah mencapai makrifat Tuhan atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya dan mendapatkan keridaan Tuhan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan nilai humanis pada tokoh ayah ketika bertemu dengan mantan istrinya. Nah, mantan istrinya ini merupakan mantan istri kedua yang dicerai pada saat Iyah mengandung. Tokoh tersebut bernama Iyah, Ibu Lina. Jadi
Karena saking marahnya, saking dendamnya kepada toko ayah, ia melontarkan kata-kata kasar yang sebenarnya tidak pantas didengar, dan ayah juga diperlakukan seperti itu. Tetapi ayah berusaha untuk menerima itu semua karena ayah sadar bahwa kesalahannya di masa lalu itu tidak mudah dimaafkan oleh ia. Hal tersebut bisa saya bacakan pada kutipan berikut. Maafkanlah aku iya, aku memang orang yang tak baik. Umurku yang setua ini hampir mati malahan, menginginkan semuanya dalam kedamaian dan kebaikan. Hendaknya jika aku mati, matiku dalam kebersihan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Katanya lama kemudian dengan suara yang parau serta pengucapan yang bergetar. Kemudian konflik utamanya adalah ketika ayah mendapati bahwa anaknya Masri menikahi adiknya sendiri, seperti itu. Tetapi di situasi lain, Masri dan Arni tidak bersalah karena memang mereka menikah dalam ketidaktahuan. Jadi situasi tersebut membuat ayah menginginkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tetapi juga ayah menginginkan Masri anaknya berada di jalan yang benar, seperti itu, Ibu Lina. Oke, bahasa anak zaman sekarang itu bilangnya plot twist ya. Alurnya sungguh mengejutkan. Jadi Nafis menggambarkan ayah di sini memiliki nilai humanis dan juga memiliki nilai agama. Lalu nilai apa yang ditonjolkan ayah atau ditonjolkan oleh Nafis dalam tokoh ayah saat menghadapi kenyataan bahwa ada pernikahan sedarah? Apa yang Nafis tonjolkan di sini? Nafis menonjolkan nilai humanis tentunya di dalam cerpen tersebut. Tetapi sebelum ayah memutuskan untuk menekankan nilai-nilai humanis atau menitik beratkan nilai humanis pada tokoh, Nafis menekankan dan menitik beratkan pada tokoh ayah. Tokoh ayah di sini tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan nilai-nilai agama, menjunjung ajaran yang diajarkan oleh agamanya. Nah, kutipan tersebut sebagai berikut. Aku harus memberitahu mereka. Setelah itu mereka harus bercerai. Ini mesti. Kalau selama ini aku telah mendapatkan keridaan Tuhan, kenapa pula harus kukotori di akhir hidupku? Maka itu mesti aku katakan kepada mereka. Kata laki-laki tua itu sambil memicingkan matanya terus, seolah enggan melihat segala kenyataan yang ada. Kemudian ada lagi kutipan berikut. Iya, walaupun apa katamu, walaupun bagaimana benarnya kebenaran yang kau katakan, ada lagi kebenaran yang mesti kita junjung tinggi. Kebenaran Tuhan, manusia harus siap mengorbankan dirinya untuk menjunjung tinggi aturannya. Sebenarnya ayah di sini sudah mulai mengalami pergolakan batin antara nilai agama dan nilai humanis, dan makin diperkuat ketika ia mengatakan bahwa Masri dan Arni itu harus bahagia. Karena kebahagiaan yang dia dapatkan itu tidak berasal dari ayah, tetapi berasal dari diri mereka sendiri. Setelah kesalahan yang diperbuat oleh ayah dengan mudahnya ingin menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, seperti itu. Hal itu bisa diperkuat dalam kutipan berikut. Sebentar lagi anak-anakmu akan datang. Kau lihatlah nanti betapa bahagianya mereka. Mereka sudah punya anak 2, malah hampir 3. Kalau mereka kau beritahu bahwa mereka bersaudara kandung, mereka pastilah bercerai. Kalau mereka mengerti dan beriman seperti kau boleh saja. Tapi kalau mereka tidak beriman, hancurlah hati kemudiannya. Kemudian, puncaknya adalah ketika ia mengatakan bahwa kau sebagai laki-laki tak pernah merasakan pahitnya hidup bercerai dari suami. Aku merasakan itu dan aku tak rela kalau Arni menelan kepahitan seperti yang kutelan dulu. Runtuhlah seketika keimanan ayah ketika ayah berusaha untuk ingin tetap menjunjung tinggi, tetapi di sisi lain ingin menebus kesalahannya di masa lalu, seperti itu. Jadi ayah memutuskan untuk membahagiakan Masri, anaknya, dengan mengorbankan keimanannya kepada Tuhan. Hal ini juga menjadi pergolakan batin, bahwa bagaimana caranya dia tetap menjunjung tinggi keimanannya kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ingin membahagiakan anaknya. Nah, sampailah pada satu keputusan, ayah lebih memilih untuk membahagiakan anaknya Masri dengan berdalih bahwa Tuhan Maha Pengampun. Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa ayah kalau ayah bertobat. Sebaliknya, ketika dia membuat kesalahan kepada anaknya Masri,
sulit untuk mendapatkan pengampunan dari anaknya. Hal tersebut bisa diperkuat pada kutipan berikut. Dosa kepada Tuhan akan dapat ampunannya kalau kita tobat, iya, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau dosa kepada manusia, sukarlah mendapat penyelesaiannya. Dan aku telah lama tidak berbuat dosa lagi bagi manusia, apalagi terhadap manusia yang terdiri dari darah dagingku sendiri. Aku pergi, iya, dan jangan kau katakan pada siapapun tentang kita dan tentang apa yang kita lakukan ini. Kau tahu apa yang kita lakukan, iya. Seperti itu. Oke, ini puncak kegalauan ternyata ya Bu Rara ya. Bisa dibilang akhirnya ayah lebih memilih mengutamakan nilai humanis, lebih memilih untuk menjaga hubungannya dengan anaknya, jaga hubungan manusia dengan manusia daripada hubungannya dengan Tuhan gitu. Jujur saja di awal saat mendengar sinopsis mengenai cerita datangnya dan perginya karya Anafis ini, saya merasa ini cerita tidak relevan lagi dengan kehidupan kita sekarang, karena ya tidak, sangat kecil kemungkinan untuk terjadi perkawinan sedarah di zaman kita sekarang. Namun setelah kita gali lebih dalam, setelah Bu Rara bahas mengenai humanisme dan agama, hal-hal yang terjadi dalam cerpen ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin konflik yang kita hadapi tidak sama dengan yang diceritakan oleh Anafis. Tapi tidak bisa kita mungkiri bahwa nilai humanis yang ada di dalam diri kita selalu bertengkar dengan keimanan kita. Mungkin sebagai penutup Bu Rara, adakah kesimpulan yang ingin disampaikan? Ada Ibu Lina, jadi saya mengambil satu kesimpulan dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen Datangnya dan Perginya karya Anafis terdapat penggambaran yang mendalam mengenai nilai humanis dan nilai agama yang saling bertentangan dan saling berhubungan. Anafis dalam karyanya, dalam karya Datangnya dan Perginya ini ingin menekankan bahwa kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi kita tidak patuh pada nilai-nilai atau ajaran yang kita yakini dan percayai. Ada situasi kita lebih menitik beratkan atau menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan kita daripada menitik beratkan kepada nilai-nilai agama kita. Seperti itu Ibu Lina. Kemudian hal tersebut diperkuat di dalam buku Kemarau dan Datangnya dan Perginya yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 1994. Dijelaskan bahwa Anafis selaku pengarang ingin mengakhiri cerita tersebut dengan memenangkan kemanusiaan atau nilai humanisme di dalam cerpen tersebut. Nafis selaku pengarang pada saat membuat cerpen Datangnya dan Perginya mengakui bahwa pemikiran dan pandangannya mengenai nilai kemanusiaan dan nilai humanisme yang terdapat dalam cerpen tersebut ingin dituangkan melalui tokoh ayah. Karena kadang-kadang kita terlalu sibuk memperbaiki hubungan kita kepada manusia dan lupa memperbaiki hubungan kita kepada, memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan, tetapi kita lupa atau kita abai memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Padahal harusnya nilai agama dan nilai humanis itu harus sejalan, harus beriringan Ibu Lina. Seperti itu. Oke. Pembahasan yang cukup berat dan cukup menampar kita di hari ini. Terima kasih banyak Bu Rara untuk pembahasan hari ini. Sahabat bahasa, Anafis adalah sastrawan yang terkenal dengan karya cerita pendek yang mengangkat isu sosial pada masa itu. Pembahasan kita hari ini membuktikan bahwa isu sosial yang dulu diangkat oleh Anafis masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Isu kemanusiaan, nilai-nilai humanis yang dibahas di dalam cerita pendek Datangnya dan Perginya sebenarnya ingin membawa kita berpikir, apakah hidup kita sudah menjalankan nilai humanis dan agama secara beriringan, atau kita malah menjunjung salah satu saja? Selamat merenung, sahabat bahasa. Amato.